Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya rindu kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Dan saat ini saya mengajak kita sama-sama membaca Alkitab dari Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena kasih Tuhan menjadi bagian hidup kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat daripadamu, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama-sama, sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga di saat kami beraktivitas, kami dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis dalam kurun waktu yang panjang, kurang lebih 1000 tahun, antara zaman Musa sampai dengan zaman kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Dan di dalam kitab Mazmur ini pun kita akan menemukan bagaimana irama kehidupan umat Israel tergambar begitu jelas dalam kehidupan mereka. Di saat mereka taat kepada Tuhan, di saat mereka hidup memuliakan Tuhan, di saat itulah juga Tuhan memberkati mereka, memberikan kedamaian, memberikan keamanan, memberikan berkat bagi mereka. Tetapi di saat mereka jatuh di dalam dosa, di saat mereka melakukan kesalahan, melawan Tuhan, tidak taat pada firman Tuhan, pada saat itulah juga mereka mulai dihadapkan pada penderitaan, pengalaman kehidupan di mana tangisan mewarnai kehidupan mereka. Bahkan penderitaan juga ditambah dengan segala macam kesulitan karena dijajah, karena terbuang, penyakit, bahkan kematian mereka hadapi dari waktu ke waktu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di sini, kita dapat menyaksikan bagaimana upaya dari pemazmur dalam pembacaan kita, Mazmur 146 ini. Dia memberikan penekanan pada hal yang berhubungan dengan bagaimana dia mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan sebagai Allah yang dia yakini, yang dia percayai sebagai penolong maupun sebagai penyelamat dalam kehidupannya. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur memuliakan Tuhan dengan sukacita karena dia punya Allah penyelamat, karena dia punya Allah penolong, karena dia punya Allah sebagai pengharapannya. Dia berharap agar supaya umat berharap kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, yang menjadi penyelamat, penolong dalam kehidupan mereka. Ada 3 bagian yang dapat kita perhatikan di dalam teks yang kita baru saja baca bersama-sama pada saat ini. Bagian pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua, berbicara tentang bagaimana tindakan dari pemazmur. Ayat 1 dan 2 berkata, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ada dua hal yang kita dapat perhatikan dalam bagian ini. Tindakan pemazmur, dia katakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Selama aku hidup, aku ingin memuliakan Tuhan, supaya Tuhan dapat diagungkan dalam segala aktivitas kehidupanku. Itu kata pemazmur. Dan kemudian yang kedua dia berkata, aku hendak bermazmur selagi aku ada. Selagi waktu ada, dia dapat nikmati, pemazmur bertekad untuk memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu memuliakan Tuhan, waktu untuk memuji Tuhan hanya bisa terjadi pada saat kita masih hidup di dunia ini. Selagi ada di dunia ini, selagi ada kesempatan, pujilah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Karena Dia mau menolong, mau menyertai, mau memberkati kehidupan setiap anak-anaknya yang mau taat, mau hidup memuliakan Dia. Kemudian pada bagian yang kedua, firman Tuhan juga menyatakan di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, di sana dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi bagian kedua ini berbicara tentang nasihat dari pemazmur. Nasihat yang dia sampaikan, pertama dikatakan bahwa jangan percaya kepada para bangsawan. Jangan percaya kepada para bangsawan. Mereka tidak dapat memberikan keselamatan, tidak dapat menjamin keselamatan. Ada hal yang mereka bisa lakukan, tetapi itu hanya seketika, hanya sementara. Itulah sebabnya para bangsawan, anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan, bukan menjadi jaminan dalam kehidupan umat manusia untuk bersandar bahwa ada keselamatan yang dapat mereka berikan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pemazmur mengingatkan kita, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Keselamatan hanya dari Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Alkitab mengajarkan dengan begitu jelas bahwa umat manusia tidak dapat berupaya dengan kekuatannya sendiri, tidak dapat melakukan segala usaha yang dapat membebaskan dia dari ancaman maut karena dosa. Alkitab juga menegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa inilah yang akan membawa manusia dicampakkan ke lautan api. Tidak dapat diselesaikan dengan segala usaha kita. Hanya percaya kepada Tuhan. Hanya Allah saja yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Allah yang mengasihi umat manusia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang mengerjakan, menyelesaikan semua persoalan tersebut. Tuhan Yesus datang ke dalam dia menderita, dia rela disalibkan, dipaku, ditombak. Dia mengalami kematian. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Mengalahkan maut. Dan maut sudah dikalahkan karena Yesus bangkit dari kematian. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal, karena hanya Yesus yang bangkit dari kematian, yang sudah mengalahkan maut tersebut. Sehingga setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan keampunan dosa, kita mendapatkan kelepasan, mendapatkan keselamatan. Dan ini tidak dapat diberikan oleh para bangsawan, oleh anak manusia yang ada dimanapun kita temukan di dunia ini. Alkitab berkata, jangan percaya kepada para bangsawan. Jangan percaya kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Kemudian yang ketiga,
Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi bagian ketiga berbicara tentang bagaimana perasaan daripada pemazmur. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Punya Allah sebagai penolong, bagi pemazmur dia berkata, ada rasa bahagia, ada rasa sukacita yang dapat dinikmati apabila punya Allah sebagai penolong, sebagai penyelamat, sebagai tempat berharap. Bagian yang kelima ini, ayat yang kelima ini mengajarkan kepada kita juga bagaimana punya Allah sebagai penolong, menjamin kita dalam segala keberadaan hidup di dunia ini. Allah sebagai penolong, dia berjanji tidak akan membiarkan kita. Dia berjanji akan menyertai, melindungi, dan memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya, marilah kita meyakini. Marilah kita meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Juru Selamat, sudah membebaskan kita, menyelamatkan kita, dan menjamin kehidupan kita bahwa ada tempat bagi kita di surga pada masa kekekalan. Untuk itu, selama kita masih berada di dunia ini, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah penyelamat kita, Tuhan adalah tempat kita berharap. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita terus menikmati berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena firman Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami renungkan, mengajarkan kepada kami, bahwa jika kami percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Juru Selamat kami, sebagai penolong kami, maka ada perasaan sukacita, ada kebahagiaan yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kiranya selama kami masih berada di dunia ini, kami akan senantiasa bermazmur, memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk semua yang boleh menyaksikan video ini, kiranya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sakit, biarlah jamahan Tuhan terjadi bagi mereka, agar mereka boleh disembuhkan. Jika di antara mereka ada yang merindukan, bagaimana boleh menikmati keharmonisan dalam rumah tangga, kiranya Tuhan juga berkarya dalam kehidupan rumah tangga mereka, agar mereka boleh menikmati kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan dapat membukakan pintu pekerjaan bagi mereka, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintah negara kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di negara kami ini. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat bagi mereka, agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin.